memang untuk usaha galian golongan C khusus di Brantas ini di dalam penertibannya tidak bisa dilakukan secara persuasif. Kita akan persuasif, mereka juga tidak akan memindahkan. Jadi harus dilakukan secara represif. Secara represif dalam artian kita itu sita barang, kemudian barang itu kita amankan, kita tunggu siapa yang punya, ternyata juga mereka tidak akan datang, pasti tidak akan diambil. Karena kalau diambil, dia datang, kita pegang, kita proses hukum kan kena dia. Dia sudah tahu sana. Akhirnya satu minggu dua minggu datang, langsung kita musnahkan. Kita penyet pakai piku, kita hancurkan perahunya, kemudian alat-alatnya juga kita hancurkan. Ya, dengan seperti itu jelas untuk perahu-perahu yang untuk operasional berkurang. Namun demikian, lama-kelamaan itu juga akan bertambah kembali. Dia buat lagi untuk operasi lagi. Ya itu seperti itu. Lama ini 52 izin galian C itu bisa masuk. Kita tidak pakai kekerasan. Dia lihat, kita parani, kemudian kita tarik izinnya, tidak ada izinnya, kita minta buat pernyataan kapan mau izin. Nah, setelah kita buat pernyataan, kita kasih belangko, kamu meluncur ke BP2T untuk proses izin. Ini kelengkapannya. Seminggu kemudian kita datang, ternyata mereka sudah bersedia. Terus kita seperti itu. Kita tidak belakang beberapa bulan yang lalu kita melakukan operasi penertiban besar-besaran terhadap galian C yang ada di Ngoro, Kutorejo, Jatirejo. Justru dari pengusaha Jawa Timur itu melakukan audiensi ke Kabupaten Mojokerto minta supaya galian C di Mojokerto itu jangan ditutup total. Nah, gitu. Nah, prinsipnya memang begini. Itu kita tidak tutup total apabila mereka izin. Itu kan kita shock terapi agar mereka itu melakukan izin. Karena selama ini kan galian C itu yang tidak melakukan izin. Kalau tidak izin, otomatis di dalam proses penggaliannya itu seenaknya sendiri. Dia tidak melakukan reklamasi. Di dalam proses penggaliannya juga dia tidak terasiri. Kadang-kadang juga justru malah tanggul-tanggul sungai itu juga dipotong untuk jalan ataupun kegiatan-kegiatan aktivitas yang sifatnya merugikan masa depan. Harapan saya selaku Kasatpol PP ya, di dalam penegakan perda, kita berharap masyarakat juga ikut berperan serta dalam rangka untuk menciptakan ketertiban ketentraman masyarakat. Khususnya untuk di Kali Brantas, masyarakat juga ikut peduli mengamankan Kali Brantas atau Sungai Brantas dari orang-orang yang tidak mengindahkan kaitannya resiko apa nanti yang akan terjadi apabila pasir diambil secara terus-menerus. Untuk yang pertama adalah menginventarisasi, ya. Jadi mana tempat penambangan pasir dan berapa, meskipun jumlahnya kita tidak bisa menyebutkan secara pasti, sehingga kita inventarisasi, terus kita koordinasi ke pihak-pihak terkait, khususnya adalah yang sering Satpol PP, itu yang punya kewenangan menindak, mengoperasi, dan kita mendukung sepenuhnya, baik itu dukungan sarana, prasarana, peralatan dan tenaga, bahkan kalau mungkin juga dana. Itu pihak serta. Itu. Nah, pendapat saya, tidak dikasih izin saja sudah sulitnya kayak begitu, apalagi kalau diberi izin nanti, tidak tahu akan bagaimana kerusakannya.
Karena apa? Kan kondisi ataupun pasir, kalau dulu itu Gunung Kelut meletus sudah langsung Kali Berantas penuh pasir. Tapi sekarang kan selain di daerah-daerah aliran sungai yang dari Gunung Kelut sudah dibuatkan dam penahan pasir, sehingga tidak ada pasir yang langsung masuk ke sungai. Jadi yang masuk Sungai Berantas ini adalah pasir-pasir larutan atau bawaan dari air hujan, sehingga volumenya itu sangat sedikit sekali. Ini sudah banyak ya, contohnya kondisi tebing atau tanggul yang sudah tidak memenuhi syarat lagi. Banyak sekali sudah tanggul-tanggul yang selain tipis juga tegak, nanti tergerus. Bahkan di bawahnya tanggul itu diambil pasirnya. Contohnya di sini yang baru saja kita perbaiki akibat penambangan pasir itu di Desa Melirip, Kecamatan Jetis. Jadi di KP 48L itu pernah tahun 2005 atau 2006 itu tanggul ataupun bantaran habis, jadi sudah kondisinya sudah menjorok, di bawahnya parapet, sehingga waktu itu sempat jalur di situ tertutup untuk kendaraan besar. Itu hanya kurang lebih sekitar 25 meter. Tapi setelah kita perbaiki, biayanya sudah hampir 1 M. Kalau dulu itu banyak sekali saya rasa yang mengambil, terlalu banyak. Itu kan kadang-kadang untuk kepentingan suatu pengusaha tertentu ya. Ada yang pengusaha tertentu yang mendirikan itu untuk mengeruk kepentingan sendiri. Ada juga yang terprogram dari usaha bersama. Ada yang seperti itu. Jadi yang sekarang ini banyak banyak sekali yang menyelidiki dan memberantas itu. Saya rasa polisi sering bertindak untuk mencegah, apalagi Satpol PP. Saya rasa sering terjadi seperti Kamtipmas itu, penertiban. Jadi sekarang agak berkurang untuk penambang pasir. Hanya yang tertentu saja. Bahkan kapal-kapal yang dipakai itu sekarang disita. Saya rasa seperti itu. Saya rasa jalan terbaik itu diberi pengarahan saja, yang orang-orang yang bersangkutan diberi pengarahan, terus sebagai pengusahanya itu juga dikasih pengarahan bagaimana sebaiknya kita supaya minta pendapat dari Pemda setempat, supaya itu minta izin tertentu gitu loh. Kalau tidak ada izin, otomatis kan seenaknya saja dan akan merugikan kita semua, terutama pengguna jalan. Jadi saya mohon solusinya segera minta izin ke Pemda, apakah diperbolehkan untuk menambang pasir di situ atau tidak. Kalau tidak, cepat hentikan, ya, daripada merugikan nanti kita semua, bakal akan berbahaya untuk semua warga.